Selamat pagi dan salam Imago Dei. Anak-anak yang kami kasihi, Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu pegawai, serta Pak Suster dimanapun berada, pada hari ini kita akan mengadakan ibadat jalan salib bersama secara online. Kita akan berdoa bersama mengenang sengsara dan wafat Yesus untuk menebus dan menyelamatkan kita manusia dari dosa-dosa kita. Untuk mengawali ibadat jalan salib ini, kita mengawali dengan bernyanyi. Oh Yesus Putra Allah, mulia sejak semula, sehakikat Allah, Engkau rendahkan diri, rela menjadi abdi, setaraf dengan manusia. Bapak Ibu guru, suster, dan para pegawai serta anak-anak sekalian, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami berkumpul dan merenungkan jalan salib-Mu dari rumah Pilatus sampai ke puncak Golgota. Kami ingin mencoba mengikut Dikau, meskipun biasanya sengsara dan korban kami ingin hindari. Semoga semangat yang mendorong Engkau untuk menyelesaikan menjadi semangat hidup kami dan hidup gereja-Mu yang sedang berziarah menuju Bapa. Amin. Marilah kita renungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Bagaikan penjahat, Yesus dihadapkan kepada Pilatus untuk diadili. Pilatus takut kehilangan simpati rakyat, maka Yesus didera. Akhirnya, demi kepentingan pribadi, Pilatus menjatuhkan hukuman mati yang tidak adil. Namun, Yesus dengan tenang, sabar, dan rela menerimanya. Apakah kita lebih baik daripada Pilatus bila kita mengadili sesama dengan siap dan sengsara? Bila kita mementingkan diri kita sendiri lebih daripada keadilan dan kebenaran? Apakah kita sabar bila ada salah paham yang merugikan kita? Apakah kita masih bisa mencintai bila dibenci orang? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, untuk menyelamatkan kami, Engkau menerima hukuman mati dengan tenang. Ajarilah kami untuk menjadi sabar bila kami mengalami ketidakadilan. Karena cinta kepadamu, kami pun ingin bersikap sopan bila disapa dengan kasar. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Yesus menebus kami, dijatuhi hukum mati, agar umat-Nya hidup. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci
Engkau telah menebus dunia. Para serdadu menganyam sebuah mahkota duri dan meletakkannya di kepala Yesus. Setelah diolok-olok, Yesus dibawa keluar. Sebuah salib besar diletakkan di atas bahunya. Yesus menerima beban itu dengan rela dan cinta. Betapa pahit piala yang harus diminumnya. Apakah kita masih sanggup memanggul salib bila datang kesulitan dan diejek orang? Apakah kita tahan menderita bila kena sakit atau kita mengeluh saja? Marilah kita berdoa. Ya Ya Tuhan, Tuhan, dengan rela Kau panggul salib-Mu yang berat karena kelemahan kami, berilah kami kekuatan untuk memanggul salib kami yang kecil dibandingkan dengan salib-Mu yang berat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Salib berat dibangunnya, agar kita ikutinya, memikul salib kita. perhentian ketiga. Yesus jatuh yang pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Yesus sudah capek, raganya yang perkasa sudah menjadi lemah, bebannya kelewat berat, jalannya mendaki. Yesus jatuh di bawah salib yang berat ini. Tetapi Yesus tidak berhenti di situ. Karena ditopang oleh semangat yang luar biasa, Ia berusaha bangun kembali dan melanjutkan perjalanannya. Jatuh memang pengalaman yang tidak enak, lebih-lebih bila disaksikan dan diketahui banyak orang. Apakah kita rela mengakui kesalahan kita waktu jatuh? Ataukah kita menutupi kesalahan kita dengan sombong? Apakah kita berani bangun kembali dengan rendah hati? Ataukah kita tinggal di lantai saja karena malu? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau bersabda, hanya yang memikul salib dan mengikuti Aku dapat menjadi muridku. Dengan rela Kau memikul salib yang berat karena kelemahan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Yesus tolonglah kami, bila kami jatuh lagi, tertindih salib berat. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Maria berdiri di pinggir jalan salib yang dilewati oleh putranya. Mereka saling beradu pandang. Maria melihat kesedihan putranya dan turut menanggung segala penghinaan dan kesakitan bersama dia. Setia kepada orang yang kuat dan berkuasa itu lebih mudah daripada setia kepada teman yang namanya jelek dan dimusuhi banyak orang. Namun, kesetiaan ini yang dibutuhkan seseorang untuk tetap bertahan pada cita-citanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan,
Berilah kami semangat seperti Maria. Berilah kami hati yang terbuka untuk mengerti dan menerima keadaan orang lain seperti apa adanya, dan jadikan kami peka untuk menghargai perhatian dan cinta sesama kepada kami sendiri. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian kelima. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Tuhan sendiri tidak sanggup lagi memanggul salibnya lebih jauh. Algojo memaksa seseorang petani yang baru saja pulang dari ladangnya untuk membantu Yesus memanggul salibnya. Tuhan bersabda, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus, kata Santo Paulus. Saling membantu dan menolong adalah kata-kata yang mudah diucapkan, namun tidak mudah untuk dilaksanakan. Apakah kita masih mempunyai hati untuk pengemis yang lapar, orang yang berduka, teman yang terlalu banyak beban? Ataukah kita hati sudah menjadi benteng yang tertutup? Bantuan meski kecil tetapi sangat berarti bagi yang membutuhkannya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami takut terhadap salib. Lembutkanlah hati kami yang keras. Tumbuhkanlah sikap saling menolong dan membantu, agar masyarakat kami semakin damai dan sejahtera menurut kehendak-Mu. Tuhan, Engkau menerima Simon dari Kirene sebagai pembantu untuk mengambil salib bersama Engkau. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian keenam. Veronica mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Veronica melihat penderitaan Yesus dan kekerasan serdadu-serdadu. Tanpa takut dan malu, ia mendekati dan mengusapi wajah Yesus yang berlumuran darah itu. Sebagai tanda terima kasihnya, Veronica mendapat gambar wajah Yesus. Di sekitar kita ada orang yang butuh bantuan karena lapar, karena sakit, karena jadi korban persaingan. Apakah kita berani menjadi pembantu? Ataukah kita takut diejek, dicemoohkan, diasingkan? Apakah kita malu bekerja rajin karena takut dianggap menjilat? Marilah berdoa. Ya Tuhan, semoga teladan Veronica memperkuat niat kami untuk berani membantu dan tidak malu melawan kelaliman dan kemiskinan. Engkau bersabda, apa yang Kau perbuat bagi saudaraku yang paling hina ini,
itu Kau lakukan untuk aku. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ketujuh. Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Walaupun dibantu oleh Simon dari Kirene, namun karena beratnya beban dan sakitnya badan, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Lebih menyedihkan dari yang pertama. Namun, dengan tenaga yang masih tersisa, Yesus berusaha berdiri kembali untuk menyelesaikan kurbannya. Dengan enak, kita jatuh kembali dalam kesalahan dan dosa yang sama. Kita tidak tekun untuk bertahan dalam niat yang baik. Namun Tuhan tidak suka sama orang yang puas dengan diri sendiri. Masih banyak yang harus kita bereskan dalam diri kita, dalam keluarga, dalam masyarakat, dan di negara kita. Masih ada banyak persoalan untuk mewujudkan kesejahteraan antar kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kami membuat kesalahan dan dosa yang sama, maka Engkau jatuh lagi. Berilah kami semangat untuk mulai merubah diri dan mengambil langkah yang perlu untuk menghindari terjadinya kesalahan yang merugikan Engkau dan sesama. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-8. Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Sejumlah wanita meratapi Yesus yang sedang sengsara. Daripada menangis, sebaiknya mereka mengikuti Yesus dalam jalan salib. Namun itu tidak mereka lakukan. Maka mereka ditegur oleh Yesus. Janganlah menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Tuhan menunjukkan betapa Ia lebih menghargai karya dan amal daripada kata-kata dan air mata yang mengharukan. Lebih baik kita merubah diri daripada menangisi dosa kita. Tidak cukup kita menangis bersama orang lain. Kita harus juga membuka jalan bagaimana ia dapat keluar dari kesusahannya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, bebaskanlah kami dari rasa takut terhadap kurban. Janganlah kami menjadi kecil hati bila melihat orang lain menderita. Bantulah kami agar dalam keadaan apapun kami mampu melupakan diri kami sendiri dan membantu orang lain yang sedang berkesusahan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa.
Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Puncak Gunung Golgota sudah tampak, tetapi Yesus sudah kehabisan tenaga sama sekali. Karena beratnya penderitaannya, Yesus jatuh tersungkur untuk ketiga kalinya. Yesus jatuh mau menyerah demi cintanya kepada Bapa dan manusia. Ia ingin menyelesaikan tugasnya. Untuk pendosa, ia tidak mau bertobat. Ia menderita untuk membuka jalannya kembali kepada Bapa. Maka ia berusaha bangun lagi dan berjalan terus. Kita pun belum sampai tujuan. Bagi kita pun dapat tiba saatnya di mana semua kurban tampak sia-sia, di mana padamlah semangat, namun tidak ada derita tanpa arti bagi orang yang percaya kepada Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau jatuh lagi di bawah salib yang berat, namun Engkau tidak menyerah, melainkan bangun kembali. Kami kagum karena hasratmu untuk menyelesaikan jalan yang sia-sia ini. Maka kuatkanlah semangat kami bila kami putus asa dan ingin menyerah. Ampunilah kami bila kami patah semangat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Bila Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Sesampai di Bukit Golgota, Yesus disiapkan untuk disalibkan. Serdadu-serdadu secara kasar sekali melancarkan penghinaan yang paling keji, menenggalkan pakaian Yesus di muka umum, dan luka-luka bekas penderitaan mulai berdarah lagi. Apakah kita berbuat lebih baik bila kita menghina orang lain, menceritakan kelemahan orang lain? Apakah kita tidak menghina Tuhan bila kita kurbankan kemurnian badan kita? Tuhan menderita karena kita tidak punya perasaan malu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, dalam hidupmu Engkau telah menunjukkan kepada kami betapa tinggi bagimu nilai badan manusia. Ajarilah kami untuk lebih senang berkorban dan mati raya daripada hidup enak-enak dan menyalahgunakan badan kami dengan mencari hiburan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-11. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Tibalah saat yang paling ngeri.
para algojo mencampakkan Yesus ke tanah, menembusi tangan dan kakinya, kemudian memakunya pada palang penghinaan. Setelah itu mereka menegakkan salib itu. Tanpa mengeluh, Yesus mendoakan para algojo, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kita pun sering terikat pada manusia. Pada suatu tugas yang tidak enak, maka kita lari daripadanya. Namun menjadi pengikut berarti ikut dipaku disalib. Sanggupkah kita untuk menyelesaikan tugas? Marilah kita berdoa. Tuhan, menjadi pengikut-Mu tidak mungkin hanya setengah-setengah. Engkau ingin memberi kekuatan pada kami untuk menanggung segala yang tidak enak, untuk mengikuti Engkau secara konsekuen. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. 3 jam lamanya Yesus bergulat dengan maut, 3 jam penuh sengsara, sampai Ia merasa ditinggalkan oleh Bapaknya waktu Ia berseru dengan suara nyaring, "Allahku ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan Daku?" Namun Ia taat sampai mati kepada Bapa dengan berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Ketaatan inilah yang mendatangkan penebusan dosa bagi manusia. Berkurban itu memang pahit bila ditanya mengapa, namun membahagiakan bila dilaksanakan dengan ikhlas. Kurban Kristus adalah jaminannya. Percayakah kita bahwa jalan salib apapun bagi kita menjadi jalan bahagia? Percayakah kita bahwa kurban manapun membawa berkat bagi kita? Itulah berkat salib Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Yesus yang Maha Baik, tak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Demikian besar cinta-Mu kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Tolonglah agar kami dapat memberikan balas kasih kepadamu, khususnya bila cinta menuntut kurban. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Maria ikut menderita bersama putranya, maka kini usahanya yang terakhir ialah untuk menghormati putranya dan memakamkannya secara pantas. Maka Yusuf dari Arimatea menurunkan Yesus dari salib dan meletakkannya pada pangkuan Maria bundanya.
Sekali lagi Maria memeluk putranya, hati ia berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu." Dialah abdi Allah yang setia. Kita pun didampingi Maria, baik dalam suka maupun dalam duka, baik dalam hidup maupun dalam kematian. Apakah kita pun sabar mendampingi sesama yang menderita? Apakah kita kuat dan percaya? Marilah kita berdoa. Ya Bunda Maria, kami kagum melihat sikap-Mu, sikap cinta tanpa pamrih, setia karena percaya kepada Allah. Doakanlah kami agar kami mampu meneladani cinta-Mu, bukan hanya dalam kata-kata hampa, tetapi nyata dalam hidup dan perbuatan kami. Bunda yang berduka cita, doakanlah kami. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Karena Sabat akan mulai, maka Yesus diminyaki dan segera dimakamkan. Namun maut tidak dapat menahan Tuhan. Dari kuburnya bangkitlah kehidupan. Cinta Yesus lebih kuat daripada maut. Kalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tinggal sendirian. Namun bila ia mati, ia berbuah banyak. Bagi kita orang Kristen, maut tidak boleh menakutkan. Bila kita mengikuti Yesus pada jalan salib hidup kita, maka Ia akan menyediakan pula bagi kita hari Paskah yang cerah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau sendiri juga ingin merasakan kegelapan makam seperti nasib kami sendiri. Kuatkanlah kami yang mengalami maut, agar berharap meskipun masih gelap, percaya kepada Engkau yang sudah bangkit, meskipun kami masih di jalan salib. Engkaulah Raja dan Penebus kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, Kasihanilah kami orang berdosa. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang kekal dan maha kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memperbarui hidup kami dengan wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Kuatkanlah kami agar kami dengan mengikut jalan salib Putra-Mu menjadi rela untuk memanggul salib dengan setia dan tekun dan mengabdi kepada Dikau dan sesama. Berilah kami rahmat-Mu kepada semua yang kami doakan tadi, dan hantarlah kami semua kepada kebangkitan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu,
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu guru, suster dan para pegawai serta anak kami sekalian, ibadah salib kita telah selesai. Semoga ibadat yang sudah kita lakukan membawa kebahagiaan dan damai bagi kita semua. Selamat pagi, salam Imago Dei, Tuhan Yesus memberkati.